Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Ramadhania dengan NIM 230520008 dengan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penutur aslinya berada di tanah Melayu. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Adapun 3 faktor pendukung keberterimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda pada 1928, yaitu yang pertama, faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu, dan yang kedua, faktor berterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra, dan yang ketiga yaitu faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persuratkabaran. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu kedudukan ini melekat sejak Sumpah Pemuda pada 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sejak 28 Oktober 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu pada 18 Agustus 1945 diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu bermaktub dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, kedua, sebagai lambang identitas nasional, dan yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang keempat yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dan yang keempat itu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh penutur bahasa itu. Ragam bahasa Indonesia yaitu disebutkan pada Alwi 1998 halaman 3-6 berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia yaitu yang pertama berdasarkan daerah asal penutur. Ragam bahasa Indonesia dari sudut daerah penutur ini sering disebut logat seperti logat Batak, Minangkabau, Jawa, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tidak berpendidikan. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan sikap penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakninya bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu berdasarkan pokok persoalan. Ragam bahasa Indonesia menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam bahasa di bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu berdasarkan sarana. Dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan tulis. Intinya, ragam bahasa Indonesia lisan dan tulis dapat dilihat dalam kekhasannya masing-masing dari aspek kosakata yang dimilikinya dan struktur kalimat yang digunakannya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan gangguan percampuran, di mana pada dasarnya bahasa Indonesia dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia yang mengalami pencampuran dan bahasa Indonesia yang tidak mengalami pencampuran. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.